Santabi Sepuluh noliau damar santabi de kaum sisol kot pop paraniman dailing boyaon di bona bulu tano pantis tano barerang tano nadenggan tano nalomok antong ale santabi madamar 10 santabi di kaum sisol koton nangkan di danggur onnai rumon tandolok on madar tinading nyom puntana para jolo sunduti ansou lang tar songgot kita tar kuntal modom bopion tar songgot tar kuntal modom manyonggot kona toto gua totorkis damaroban mengkuda parsaulian boti maluaning.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di siang hari yang berbahagia ini? Dengan bangga pula kami hadir kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Seni dan Tradisi, yang pastinya akan membahas seputaran terkait budaya dan juga suku yang tersebar luas di wilayah Indonesia, khususnya pada pembahasan di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini. Siogianya kita paham betul bahwa negara Indonesia ini dikenal sebagai negara multikultural dan juga multietnis, kaya akan aneka ragam budaya dan juga suku, yang mana di dalamnya meliputi adanya pertunjukan, persembahan, dan upacara yang menjadikan ciri khas dan juga tanda untuk seseorang lebih mengenal lagi terhadap suku yang ada di wilayah Indonesia, khususnya pada Provinsi Sumatera Utara hari ini. Dan pemirsa, dengan bangga pula kami menghadirkan tema menariknya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mengangkat tema dari suku Mandailing dengan tema menariknya yakni sejarah dan perkembangan Gordang Sembilan. Atas bagaimanakah terkait asal muasal dari sejarah ini, untuk pembahasannya pemirsa telah hadir bersama saya narasumber hebat yang akan berdiskusi kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda untuk pembahasan ini. Saya perkenalkan dan saya ajak Anda untuk mengetahui lebih lanjut. Yang pertama saya perkenalkan, beliau adalah yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Bahsan Parinduri selaku budayawan. Assalamualaikum, selamat siang Pak, apa kabarnya? Waalaikumsalam, mudah-mudahan sehat. Sehat ya. Ini sudah mungkin 2 kali atau 3 kali kita bertemu, yang pastinya akan membahas terkait tentang suku Mandailing ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas ya Pak. Siap. Semangat hari ini ya. Semangat. Nah pemirsa, tidak hanya Pak Bahsan yang hadir bersama saya untuk memberikan paham lebih lanjut terkait suku Mandailing ke hadapan Anda. Memang agak jauh dari saya, tapi kita perkenalkan wajib untuk memberikan semangat kepada Anda. Di sebelah kiri saya, lebih jauh, lebih tepatnya, beliau adalah Abangda Erwin Arifin Lubis. Assalamualaikum Bang, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Semangat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, saya dan narasumber semangat hari ini untuk memberikan edukasi terkait suku Mandailing ini. Dalam tema menariknya adalah yakni sejarah dan perkembangan Gordang Sembilan. Saya lantas pertanyakan langsung, sebenarnya asal muasal ataupun sejarah dari Gordang Sembilan hingga ada nanti perkembangannya ini seperti apa ini Pak Bahsan, untuk kita ketahui lebih lanjut. Yang pertama, Gordang Sembilan ini adalah generasi ketiga sebenarnya. Generasi ketiga. Yang pertama kita sebut dari Gordang Tano, kemudian ada Gondang Bulu, yang ketiga ini baru Gordang Sembilan. Jadi untuk etnik Mandailing ini dimulai sejak zaman purbakala. Sejak zaman purba. Boleh kita katakan dari zaman batu. Ya. Untuk Gordang Tano sebenarnya masih sangat sederhana, di mana tanah di lubang, di atas lubang ini ditutup dengan papan, baru ada nanti membran, ya, rotan. Ya. Sangat sederhana. Maka itulah yang dibunyikan. Dia iramanya mirip juga dengan Gordang Sembilan ini. Itu di masa nomaden. Oke. Nah, di masa nomaden masih tinggal berumah, tinggal 2-3 rumah di puncak-puncak gunung. Berkembang teknologi, adanya logam, maka muncullah dari bambu. Dari bambu. Ada sayatan-sayatan potongan. Itu ya. Juga berubah terhadap perubahan pembuatannya tadi ya? Iya. Oke. Jadi dari segi teknologinya, manusianya sebenarnya dari musik Gordang sampai terlihat perkembangan teknologi. Ya, baru yang terakhir muncul Gordang Sembilan ini sudah lengkap. Ada di dalamnya logam, ada ya kayu, ada membran kulit dan sebagainya. Jadi kalau kita hitung-hitung ini udah ribuan tahun. Sudah ribuan tahun dan menjadi sebenarnya kalau di Mandailing ini bukan alat musik awalnya. Wow, ya, dia sebenarnya alat untuk mendekatkan diri kepada ya yang Maha Kuasa, sehingga ada nilai-nilai sakralitas, adab menggunakannya juga. Kalau pada masa lalu tidak semudah ini. Baik. Potong kerbau dulu baru kita mainkan ya kan. Jadi tapi ini karena bentuknya adalah edukasi dan hiburan, boleh-boleh saja kita mainkan. Boleh-boleh saja. Baik. Tadi masih kita berbicara kepada generasi ketiga, mengingat bahwa banyaknya sekali perubahan yang tampil pada pembuatannya ataupun pengolahannya ini, yang mungkin ingin dibagi ke pemirsa itu, kalau boleh tahu di generasi ketiga itu apa-apa saja yang pembaharuannya terjadi? Mungkinkah ada penambahan alat-alatnya seperti apa? Penambahan alat yang pertama, kalau awalnya musik ataupun tradisi musik Mandailing ini dekat dengan alam. Okay. Angin, udara, tanah. Wow. Ya. Makanya ada Gordang Tano, kemudian ada nanti salibung yang berhubungan dengan air dan udara, ya kan?
Jadi esensinya memang alam. Asalnya itu alam gitu. Jadi opung-opung kita dulu berkesenian itu memanfaatkan alam. Sehingga nanti nama-nama irama Gordang Sambilan ini pun berhubungan dengan alam. Ada Robana Mosok, artinya padang luas yang terbakar. Sampuara Batu Magulang, ketika terjadi dia terjun boom, 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 jatuh berjatuhan. Jadi boleh kita katakan masih legendanya ini masih sangat lama gitu ya kan. Muncul Gordang Sambilan yang karena sudah bertempat tinggal pada tempat lokasi yang sudah deal kita katakan, maka muncullah bentuk yang lebih sempurna. Baik. Pembuatannya lebih sempurna, sudah ada tempatnya, ada tiangnya, ada logam, ada alat tiup, ya Wadah kan? yang utuh sudah nampak lah ya. Ya, Oke. perkembangan kemajuan, perkembangan seni dan sebagainya juga ikut memengaruhi perkembangan Gordang Sambilan di generasi yang terakhir. Baik, nah itu dia tadi pemirsa perspektif awal dari Pak Basan untuk kita ketahui lebih mendalam lagi terkait suku Mandeling. Nah pemirsa, hadirnya dari suku Mandeling ini khususnya sejarah dan perkembangan Gordang Sambilan ini pasti memiliki yang namanya tujuan dan fungsi hadirnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kalau boleh tahu Pak, ini esensi hadirnya dari Gordang Sambilan ini di tengah-tengah masyarakat kita seperti apa dan apa maknanya? Yang pertama untuk memuja. Memuja maksudnya? Pemujaan religius. Oke. Ya. Sehingga ada irama yang paling tua namanya Sarama, ada Gordang Tua, ini berhubungan dengan itu. Kemudian ada namanya Sarama Begu, yaitu betul-betul memuliakan ruh nenek moyang. Leluhur artinya? Leluhur artinya. Jadi pendekatan awal pada konsep yang pertama itu ke sana, belum konsep hiburan. Konsep hiburan adalah munculnya sesuai dengan perkembangan seni. Perkembangan seni sehingga dia muncullah bentuk-bentuk hiburan. Tapi yang lebih utamanya adalah sakralitasnya itu yang berhubungan dengan ya Tuhan Yang Maha Esa pada masa lalu. Oke. Hari ini Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah itu dia tadi ada berbicara tentang leluhur. Artinya kita memuja dalam arti mungkin hal yang positif. Apakah terkait pemujaan kita yang kita berikan kepada leluhur ini untuk menolak bala, penyakit, ataupun katakanlah kekeringan yang sering-sering terjadi di kampung kita tersebut? Semuanya pasti. Oke. Mulai dari ada irama meminta hujan, ya ada irama nanti si baso untuk mengetahui adanya bencana disebabkan oleh apa, maka di situ akan muncullah penari yang membawakan namanya Sarama si baso. Dialah menjadi nanti penghubung antara dunia atas dengan dunia bawah, ya kan? Begitu cara sebenarnya sudah luar biasa pikiran opung kita pada masa lalu itu sudah sampai ke tingkat-tingkat yang seperti itu sudah luar biasa. Sehingga nanti diterjemahkan oleh Datu, oh bencana ini karena begini, karena begini. Jadi ini ada sekitar 25 irama di Gordang Sembilan ini ya. Berbeda untuk hal-hal yang bersifat keriaan, berbeda juga untuk katakanlah kalau raja meninggal iramanya pun berbeda, penggunaannya pun berbeda. Berarti ini juga bisa digunakan untuk kematian ataupun berduka, tidak hanya digunakan pada esensi dari upacara pernikahan saja. Betul. Baik, kalau saya ingin menggarisbawahi bahwa tadi leluhur kita ataupun nenek moyang kita adalah merupakan bentuk media komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tahu apa aja yang terjadi seperti bala, musibah dan bahkan meminta hujan. Ini masih berlakukah di konteks kehidupan kita yang serba modern ini di kampung? Untuk tingkat pemujaan seperti itu tidak lagi. Tidak lagi, alhamdulillah. Dimainkan hanya dalam bentuk-bentuk hiburan supaya tidak hilang, masih ada 1-2 yang memainkan itu ada medium ya. Mediumnya itu pun tidak lagi seperti yang lama menggunakan barang-barang yang dilarang agama, boleh kita katakan seperti itu ya. Baik, kita lantas ingin tahu bahwa adanya 9 gordang ini pasti memiliki esensi tersendiri, tapi kita terlebih dahulu kita cari tahu bagaimanakah cara pembuatan gordang 9 ini memiliki rangkaian proses yang sangat rumit hingga menjadi wujud ataupun wadah yang sangat-sangat indah untuk kita pandang. Saya ingin langsung berdiskusi kepada Bang Lubis. Saya enaknya memanggil Bang Lubis ya Bang. Bolehkah Anda ceritakan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Mandeling ini, proses pembuatan gordang sambilan itu seperti apa? Dan bagaimana pula rangkaian proses yang harus dilalui dari seorang tersebut? Pembuatan gordang sembilan ini mulai dari penebangan kayu, pemotongan, terus melobangi. Ini melobangi umumnya menggunakan cara manual.
dengan pahat. Setelah Dengan alat-alat seperti parang, pisau ya? pahat yang besar. Baik. Melubangi, terus mengketam, gosok, seterusnya pengecatan, pemasangan kulit. Baik, kalau kita lihat ini dia dari kayu ataupun bahan apa? Seperti apakah kayu jati atau kayu yang specifically ada terkait pembuatannya ini? Ini kalau di Mandailing namanya kayu ingul. Kayu ingul. Ingul. Boleh agak sedikit berbicara lebih keras Bang, biar kita juga paham dan dengar kepada masyarakat bahwa proses pembuatannya ini dari kayu ingul ya? Kayu ingul ya. Atau sejenisnya apa ini di musim yang sekarang ataupun di daerah-daerah kita? Apakah kayu itu sama atau seperti apa? Kayu Seratnya seperti apa dia? Mahoni. Kayu mahoni. Menyerupai mahoni. Kayu mahoni ya. Iya. Itu mengapa terpilihnya kayu ingul itu sebagai bahan untuk pembuatan gordang ini? Ada ceritanya seperti apa? Memang dari opung-opung kita dulu sering membuat bahannya dari kayu ingul. Kayunya pun lumayan bagus. Oke, baik. Nah, lantas untuk proses pembuatannya ini biasanya satu gordang, baik itu yang gordang kecil, medium, sampai yang besar itu memakan waktu berapa lama? Untuk satu aja dulu pembuatannya. Untuk satu set kira-kira 1 bulan. Lebih kurang Satu 1 set bulan. artinya 9 gordang ini Iya. 1 bulan. Ya, Baik, untuk cara pengerjaannya dilakukan berapa pekerja? lebih kurang 6 orang. Lebih kurang 6 6 orang. orang. Baik. Kalau saya lihat juga mungkin pemirsa melihat bahwa ada seperti kayak sepertinya kulit ya, kulit dari binatang apa ini Bang yang untuk sebagai penyaring bunyi Dari itu? kulit lembu. Kulit lembu bisa kali ditukar dengan kulit yang lain seperti kerbau, rusa atau yang lain? Bisa juga kulit kerbau. Bisa juga. Bisa juga. Lantas kalau yang ada seperti kayak payet-payetannya ini terbuat dari rotan atau seperti apa? Ya, dengan rotan. Dengan rotan ya, oke. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan yang sekarang ini, dia berkaitan pembuatan ini masih ada di kampung kita? Masih. Masih ya, alhamdulillah. Nah baik, untuk yang saya juga ingin mengetahui bahwa terkait keunikan dari Gordang 9 ini letaknya di mana sebelum kita komersial break, Pak Basan? Keunikan dari Gordang 9 ini? Sarjana musik dunia mengatakan ini adalah unikum in the world. Kalau kita sebutkan dia ensemble atau grup musik, ini unikum in the world. Jadi uniknya itu yang pertama dari long drumnya, kepanjangannya, kebesarannya. Contoh ini kalau jangat ini yang sebelah sini, yang tinggal ini namanya jangat. Ada nama masing-masingnya? Ya. Oke. Yang 3 yang terbesar ini namanya jangat. Ya. Ini yang paling besarnya sampai garis diameter tengahnya ini 70 cm. Gitu ya. Ada memang spesifik harus seperti itu? Ya, Wow. karena ukuran ini akan menentukan nanti bagaimana bunyi secara fisikanya ya. Dengan besaran lubang, panjang, besar, itu berhubungan dengan bunyi. Oke. Maka dia makin besar, 5 cm lebih kecil, 5 cm, 5 cm, 5 cm turun. Kalau yang panjang- kecil tadi apa namanya? Yang kita dari yang paling Oke, besar yang ya. besar tadi Yang paling jangat. besar tadi jangat. Jangat. Kemudian 2 yang kemudian disebut dengan paniga. Paniga. Atau panulus ya. Baru ada namanya nanti 2 lagi itu udong-kudong yang lebih kecil lagi. Oke. Udong-kudong. Baru 2 kemudian lagi disebut, ini banyak namanya. Ada yang mengatakan nenek-kenek, ada jogo-jogo, ada tampul-tampul, ada dabu-dabu. Baik, istilah-istilah itu muncul ke permukaan kita itu memang benar berasal dari leluhur kita atau memang hanya sebatas simbol yang diberikan masyarakatnya? Oh bukan. Di Mandailing ini kan tidak pernah ada satu empire. Jadi masing-masing kerajaan itu otonom. Oke. Jadi dialek-dialeknya nanti kalau kita ke Ulu Pungkut itu namanya dabu-dabu. Kalau kita nanti ke Pakantan mungkin lebih tepatnya enek-enek. Kalau di Kota Nopan jogo-jogo namanya. Oh, Kalau di berarti Batang berbeda Natal ya? tampul-tampul. Karena bahasanya juga dialeknya nanti itu ada sedikit perbedaan-perbedaan. Variasi lah. namanya. Bervariasi Variasi, dialek, ya, ya. tapi tetap menggunakan 9 gordang ini di Ya. katakanlah seluruh daerah ataupun kecamatan. Ya Mandailing. Ya. Baik pemirsa, kami akan hadirkan kembali lagi diskusi menarik kami lagi, namun sesaat lagi tetaplah bersama kami di Seni Tradisi.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Seni Tradisi yang pastinya akan membahas terkait suku Mandailing dengan tema menariknya pada kesempatan berbagi ini adalah sejarah dan perkembangan Gordang Sambilan. Lantas tadi kita masih ingin mengulik lagi yang dimaksud dengan Gordang Sambilan itu seperti apa kalau mungkin di dalam bahasa Indonesianya, Pak Lubis, Pak Basang, seperti apa? Istilah di Mandailing ini berbeda gordang dengan gondang. Ini sering orang Iya. salah ya. Kalau gondang yang kecil, kalau gordang yang besar. Ya, udah pasti gordang ini. Dan kalau gordang ini cuma ada di Mandailing. Gordang cuma ada di Mandailing. Ya. Itu memang perbedaannya dari gon sama gor ya? Ya. Oke, itu harus diperbedakan pemirsa. Ya, Lanjut, Pak. kalau gondang di mana-mana ada. Oke. Hampir di mana-mana, di etnik Melayu ada di mana ada. Tapi kalau yang gordang sambilan ini cuma ada di Mandailing. Dan asalnya dari Mandailing, perkembangannya semua. Lalu apa itu gordang sambilan? Adalah sebuah 9 gendang besar. Gitu 9 ya gendang kan? besar. Yang dimainkan oleh banyak orang, ya kan. Kemudian dengan bermacam-macam pernak-perniknya seperti ini, sehingga dia menjadi ensemble grup musik. Oke. Ya. Dan ini kan adanya kepaduan dari bermasing-masing yang berbeda ini bisa menimbulkan satu irama yang indah. Baik. Intinya di dalamnya ada usaha penyatuan, ya kan? Kesatuan atau munculnya persatuan. Nah, Oke. gitu, ya kan? Yang pastinya kesatuan yang hadirnya dalam hati si pemainnya terlebih dahulu ya Betul. untuk menyampaikannya. Ada juga orang lain, tapi ini bukan menjadi fakta yang utama. Saya udah mencoba menelitinya. Katanya di Mandailing itu berasal dari 9 marga. Oke, yes. Ada. Benar, gitu benar. ya. Itu juga. Tapi menurut saya itu muncul belakangan. Bukan Oke. itu. Karena awalnya di Mandailing itu pun belum ada marga. Gitu ya Oke. kan. 1000 tahun sebelum ada marga, Mandailing itu sudah ada. Baik, kalau bisa kita katakan bahwa marga di suku Mandailing itu ada Nasution, Lubis, dan banyak lain. Yang bisa memainkan ini boleh dari marga apa aja? Semua Semua ya? semua bisa. Tapi yang benar-benar adalah suku Mandailing tadi ya? Betul. Oke, baik. Menarik sekali. Kalau kita ingin mengaitkan terhadap perkembangan, mungkin perbedaan dan pembaharuannya sekarang itu bisa dilihat atau diceritakan pemirsa perbedaannya itu seperti apa, Pak? Kalau pada masa lalu ini kan bagian dari ritual adat. Cara menggunakannya pun harus mengikuti tatanan adat. Oke. Ya, harus mendudukkan raja-raja. Ya, minta izin dulu kepada raja-raja. Sehingga kalau orja godang itu 2 hari, hari pertama itu namanya hari untuk Pak Ampe Gordang. Horja Gordang itu apa? Mungkin masyarakat biar paham. Kalau orja godang itu adalah pesta besar. Panenkah? Tidak, pesta pernikahan pesta besar. pernikahan. Ya. Dan itu biasanya setidak-tidaknya 2 hari. Untuk hari pertama, itu upacara adatnya itu adalah perkenanan bagaimana izin untuk memainkan gordang. Untuk itu dipotong 1 ekor kerbau. Wow. Nah, jadi itulah kalau pada masa lalu yang berlaku. Nah, belakangan bagaimana pengembangan gordang sambilan ini termasuk pewarisan dan sebagainya. Ya, raja-raja sendiri, raja-raja memberikan izin untuk digunakan secara umum tetap dalam batasan-batasan tertentu. Ya, batasan tertentu yang kita maksud itu karena ini adalah miliknya orang Mandailing secara komunitas, tidak juga bisa asal di sembarang-sembarang digunakan, ya kan? Nah, makanya ada kalau macam di Medan lah ada sekitar 8, 9, 10 grup, itu udah tahu sebenarnya penggunaannya. Tidak sembarangan gitu kan, tidak asal dibuat-buat gitu. Komunitas yang ada 8 ataupun 9 komunitas tersebut juga salah satu untuk menggaungkan kembali terhadap budaya dan juga suku Mandailing ini supaya lebih terkenal kembali ya. Baik, saya ke Bang Lubis sendiri, mungkin bisa Bang diceritakan mungkin apa yang bisa Anda katakan perbedaan dari pemain yang terlebih dahulu dan yang sekarang, di esensi musiknya seperti apa, atau gendangnya seperti apa, atau di sulingnya seperti apa. Bisa diceritakan ada perbedaannya? Perbedaan ya tergantung di tortor dia. Oke. Di tortor dia ada perbedaan. Ada perbedaannya. Kalau Bang Erwin tortornya di acaranya, acara pesta. Kalau di Mandailing
dinamakan Siriaon. Oke. Kayak gitu juga di acara pemakaman, Kemalangan ada juga. Baik, kalau ingin saya coba tanya ke Bang Lubis, kalau permainan yang Anda pegang ini adalah seruling ya Bang? Ya, Kalau di acara pemakaman dan juga di pernikahan, untuk musiknya itu di mana sih perbedaannya? Mungkin yang Abang ketahui. kalau di acara pernikahan ini umumnya untuk orang 9 biasanya penyambutan pengantin. Begitu pengantin mau masuk lokasi pesta, pukullah orang 9 nih. Setelah masuk, di situ ada nanti tortor. Ada jenis-jenis tortornya, tortor suhud, Baik. tortor inantasoripada, ahli bait, bagian bapak, bagian ibu, masing-masing manortor. Kalau Baik. untuk acara pernikahan, Baik, yang Anda rasakan apakah ada kesulitan selama memainkan ataupun mementaskan dari apa yang Anda pentaskan? kalau kesulitan udah pasti ada. Pasti ada. Tinggal Seperti lah apa itu sambil kesulitannya? sambil belajar, nanya lah sama senior-senior, termasuk macam Bang Bahsan. Baik. Inilah salah satunya tempat saya berguru. Baik, nah pemirsa, untuk memperjelas lagi pemahaman kita dan edukasi kita bagaimana sebenarnya cara memainkan dan memukul yang benar dan detail terhadap gordang sambilan itu, mungkin saya ajak langsung Anda dan juga rekan-rekan kita ini untuk memainkan dan memukulnya agar pemirsa tahu bahwa setiap ketukan itu memiliki arti dan juga makna. Boleh dicontohkan teman-teman kita dari rekan-rekan Sanggar Raptama untuk kita ketahui. Wow, penampilan yang sangat menarik dan juga epik dari rekan-rekan kita, yakni dari Sanggar Raptama. Terima kasih rekan-rekan atas kerjasamanya. Lantas untuk kita mengetahui lebih lagi makna dari setiap ketukan itu, saya ingin mendiskusikannya kepada Pak Bahsan. Adakah perbedaan ataupun perbedaan makna dalam setiap ketukan pada gordang-gordang yang telah ditampilkan? Yang pertama, yang dua paling ujung. Oke, dua paling ujung yang kecil ya berarti? Ya, Oke. dua paling ujung itu namanya tadi ada yang mengatakan TP-TP, ada yang mengatakan enek-enek, ada yang mengatakan eneng-eneng. Ini pukulannya pukulan antara, ya, mengambil dua ketukan, ya, untuk mendukung udong. Udong yang mana itu tadi? Udong yang dua setelah enek-enek itu. Oke. Jadi itu boleh kita katakan dia macam ritim. Ya, kalau di gitar, disitulah dasarnya. Di ritimnya itu di udong itu. Nah, jadi baru udong ini ditimpali oleh udong yang panulus yang duanya lagi. Dua setelah yang kecil tadi ya? Iya, dua setelah yang kecil. Ini dua orang, dua kan. Oke. Nah, baru melodinya dijangat tiga yang besar ini. Oke. Nah, makanya kalau kita katakan yang paling inti daripada gordang ini, walaupun dia menjadi satu sistem bunyi, iramanya atau melodinya dijangat yang tiga ini. Oke, mengapa demikian? Karena ini yang mengatur iramanya itu di sini dia. Nah, baru nanti gong menjadi panduan tempo. Ogung namanya kalau Mandailing, itu menjadi panduan tempo. Ya. Yang di sebelah sana ya? Yang ya, tadi. Oke. Ya. Baru iramanya tadi dimainkan oleh saleot. Ya, saleot.
Dan ini ada namanya mongmongan, ya. Mongmongan ini adalah pemacu, ya, sebenarnya pemacu ya. Bisa dia memacu makin cepat atau Oke. makin turun. Ini pemacunya. Dan ada tali sesayat, dia merupakan jangat untuk mongmongan dan ogong ini. Baik. Kalau untuk permainan ataupun setiap pementasan yang dilakukan, katakanlah dari rekan-rekan Sanggar Raptama ini, apakah durasinya ini memiliki perbedaan dalam setiap pernikahan ataupun upacara kematian? Pasti berbeda. Kalau irama di kematian ini dominan itu irama lambat semua. Irama lambat. Irama lambat karena memang ada tuntunannya belum boleh bergembira kan. Oke. Ya, belum boleh bergembira. Jadi banyak dia irama-iramanya pun irama-irama yang lambat. Ada irama pamulion namanya, ada irama membulungi namanya kan. Jadi lambat. Dominannya kalau untuk pesta pernikahan itu irama gembira. Iramanya gembira. Jadi kalau di malam ada namanya, kalau di Mandailing itu ada acara khusus untuk muda-mudi, ya manortor akan tampil di situ gordang sambilan kan gitu. Wow. Dan rata-rata itu iramanya irama kencang-kencang. Irama kencang. Apalagi yang mainan anak muda kan, Oke. semangat gitu ya kan. Baik, kalau kita ingin mengetahui terkait gambaran mungkin situasi dari setiap pementasannya ini dan juga ada katakanlah drama ataupun ritmenya ini menggambarkan terkait apa sih yang ada di daerah kita? Apakah dia terkait kesedihan, kegembiraan atau tentang pesta panen atau seperti apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, gordang ini jati diri orang Mandailing. Kalau dia orang Mandailing mendengar gordang itu udah gemuruh jiwanya gitu. Di sini ada semangat. Semangat. Kemudian persatuan. Kenapa dikatakan persatuan? Karena dia terdiri dari berbagai unsur, terdiri dari berbagai ritmik, cara memukul. Tetapi ketika ini dipadukan dengan barus, dia akan menjadi satu irama yang enak kita dengar, yang sedap kita dengar, menyatu menjadi satu, kan gitu. Lalu munculnya ini, kalau sekarang kan kita katakanlah muncul perubahan-perubahan baru. Benar. Katakanlah kalau presiden atau pejabat-pejabat penting datang ke Sumatera Utara, rata-rata yang nyambut ini. Gordang 9 ini. Gordang Wow. 9. Nah, karena dia kan lebih gemuruh. Benar. Mohon maaf kepada teman-teman di etnik lain, ini kan memang lebih besar, suaranya pasti lebih Kencang. besar, dia kencang Benar, ya kan. benar. Kemudian atraktif karena penyanyinya banyak gitu ya kan, lebih atraktif. Makanya dia kita itu ya hampir mengawali acara-acara yang seperti itu gitu ya kan. Baik, kalau ingin kita juga mengetahui apakah setiap para pemainnya sebelum melakukan pertunjukan ini ada ritual-ritual khusus yang dilakukan seperti mandi ataupun berdoa seperti apa? Karena sepertinya masih meninggalkan kesakralitasannya. Pada masa lalu ya, ada ini surdu burangirnya dulu. Jadi di Mandailing pemain gordang ini spesial. Spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena namanya Datu Paruni Nguningan, ya kan. Pemain musiknya ini sebelum main kalau di acara adat, ya raja mempersembahkan siri kepada mereka. Wow. Dan kalau ada dipotong kerbau, ini punya hak mendapatkan daging mentah. Si para Seluruh pemainnya pemain. tadi. Ya. Wow. Kemudian udah diurus segala keperluannya ini. Berarti artinya memiliki spesial space ya untuk Paling para pemainnya ini. diistimewakan. Wow. Oke, ada kriteria terhadap para pemainnya ini apakah yang berasal dari mungkin dari suku Marga Nasution aja atau Marga Lubis aja dalam setiap acaranya? Tidak, malah sekarang di grup-grup kita itu banyak teman-teman kita dari etnik lain yang ikut memainkannya, ya kan. Sudah lebih terbuka karena ya bagaimanapun kita hidup berdampingan dengan etnik lain, kebinekaan itu lebih utama kan gitu dia kan. Banyak dari etnik lain yang ikut memainkan gordang sambilan. Baik. Karena di Jakarta ini berapa grup, di Kalimantan, di Sulawesi, di Palembang pembukaan Asian Games kan main ini kan. Wow. Jadi hampir di setiap pulau di Indonesia ini ada gordang sambilan. Begitu besar sekali pengaruh terhadap Gordang 9 ini setiap upacara ataupun perhelatan-perhelatan akbar. Ya. Kalau ingin saya lebih mendalam mengulik terkait Gordang Sambilan ini, mungkin bisa diceritakan penampilan yang paling luar biasa saat itu kapan? 2017 waktu pernikahan Bobi Nasution dengan Kahiyang. Untuk acara dari awal sampai akhir itu di 2017 itu
ada 9 prosesi yang melibatkan Gordang Sambilan. Baik, baik. Wah, Pak Jokowi datang disambut dengan Gordang Sembilan, diarak di Gordang Sembilan, masuk ke pesta juga. Dan ya setahu saya itulah pesta yang paling pernah terbesar di Indonesia. Baik, Iya. kalau untuk pementasannya sendiri berapa lama atau berapa hari untuk bisa kita ketahui? Kalau adat kita masa lalu 7 hari 7 malam. 7 hari? 7 malam. Wow, nggak bisa Karena tidur. raja-raja masa lalu kan kaya-kaya, korbannya banyak. Setiap hari potong satu, tiap hari potong satu. Baik. Jadi 7 hari 7 malam, maka malam itu main gordang. Ada nanti bercerita rakyat, ada yang main pencak, bermacam-macam kegiatan. Tradisi lisan. Saya waktu kecil masih mengikuti, masih pernah melihat pesta yang 7 hari 7 malam itu. Kalau sekarang didapati Gordang Sembilan ini sebatas berapa hari sih permainannya? Rata-rata sekarang dominannya itu, kalaupun dia di keluarga raja-raja 3 atau 2 hari. 3 Tapi kalau tahun. untuk hiburan non-adat, biasanya itu dari pagi 9 sampai jam 3 udah siap. Baik, baik. Kalau juga pemirsa di rumah sana mungkin yang bagi wanita pengen mencoba apakah bisa bagian dari pemainnya, pemain Gordang Sembilan ini. Karena kan mungkin dari luar sana pemirsa wanita juga ingin memainkannya ataupun turut jadi bagian andilnya. Setara gender untuk adat tidak. Nggak boleh ya? Tetapi ada grup Gordang Sambilan yang terdiri dari perempuan. Ada juga. Ada. Tapi itu tidak dalam konsep adat. Itu hanya konsep hiburan. Nah, untuk konsep hiburan, ya kan, ada beberapa grup. Ada di Sumatera Utara ini yang memang pemainnya semua perempuan. Ya, tapi itu di konsepnya di hiburan, bukan di konsep adat. Baik, kalau biasanya di Gordang Sembilan ini yang paling umum penggunaan atau pementasannya nih selain upacara pernikahan seperti apa lagi? Yang pertama menyambut tamu-tamu besar. Kemudian kalau lebaran di kampung itu habis kita puasa terakhir sampai besok pagi rata-rata nggak berhenti nih. Oke, ya itu yang juga saya rasakan di kampung saya. Itu nggak berhenti. Berganti dari anak-anak, orang tua semua berganti memainkan ini. Karena apa nih, ruh Gordang Sambilan ini membuat orang bersemangat, bersatu, sama-sama menikmatinya. Jadi saya pun dari bayi sudah mendengar ini gitu ya kan. Oke. Jadi saya dengan Pak Erwin umpamanya memang pengembang ini. Ya saya punya sanggar, beliau pun punya sanggar. Dan berusaha mencari pemain-pemain muda sekarang, talent-talent muda yang milenial. Bagaimana tujuan kita bukan meninggalkan yang lama, tapi bagaimana mewariskan ini kepada generasi yang selanjutnya. Baik, baik. Bersinggungan tentang Bang Erwin, saya ingin mengetahui juga dari perspektif beliau. Bang, sejak kapan Anda turut serta menjadi bagian dari pemain ataupun pegiat seni dari suku Mandailing ini? Mungkinkah berasal dari kecil atau seperti apa orang yang mengenalkan kepada Anda? Sejak kecil kita memang udah begitu mendengar suara gong dari Gordang Sembilan ini udah langsung mencari suara itu dari mana. Apakah Kira-kira Anda kayak gitu. berkaitan dengan ini otodidak atau ada proses pembelajaran ataupun training? Otodidak. 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 Yang pertama kali Anda mainkan itu apakah suruling atau langsung seperti yang Gordang ini? Yang pertama gong. Pertama kali Gong. Ini dia gong. Oke. Berarti Anda semua bisa untuk memainkan setiap alat jenis musik di suku Mandailing ini? Insya Allah bisa. Wow, saya sangat menarik dan terkesima akan hal ini. Kalau dari Bang Erwin, yang paling sulit dalam memainkan setiap pertunjukannya ini di peralatan musik mana, Bang Erwin? Yang paling sulit di seruling. Kenapa demikian? Seruling sama serunai, dia berhubungan sama nada dia. Berhubungan dengan Nada. hubungan nada. Ya. Tadi Pak Basen ada seperti kayak menghata ya? Itu tadi juga menyentuh dengan permainan Anda. Itu menyatukannya seperti apa supaya tampil lebih indah? Saling mengisi aja. Saling mengisi Saling aja. mengisi, Baik. ya. Kalau untuk dari Pak Basen, tadi kita di awal tadi melihat ada menghata dan juga suruling saling bersinergi satu yang lain itu. Seperti apa sebenarnya menciptakan satu keindahan dalam setiap musiknya itu? Itu dia harmoninya, itu namanya tadi yang saya katakan itu alok-alok. Alok-alok itu pengantar dari sebuah acara, ya. Lalu kolaborasi dengan suling, ya kan. Sebenarnya ini bisa dipadu-padukan semua. Itu enaknya musik Mandailing ini. Dipadu-padukan artinya bisa ke suling, bisa ke Ya. apa tadi yang seperti kayak tepuk-tepukan Iya, itu? ada sasayat, ada ini. Jadi itu yang saya sebut ini di sini lambang persatuan ini tinggi.
bisa saling isi mengisi dia gitu ya. Tetapi kalau salah satu ini salah semua, langsung berhenti tuh. Wow, mengapa demikian? Karena ada satu nanti tempo yang merusak. Tempo yang merusak ini buat yang lain rusak semua. Karena ini sudah teratur, dia menjadi sistem. Ketika sistem ini satu terganggu, yang lain juga bisa dia jatuh. Baik pemirsa. Nah pemirsa, itu tadi ulasan yang sangat mendalam sekali terkait perspektif bagaimana cara kita untuk lebih mengenal lagi dari suku Mandailing ini ada Gordang 9. Lantas hidup di zaman yang modern ini pasti ada seperti perkembangan ataupun perubahan, dan bagaimana pula dari seorang budayawan dan penggiat seni mengajak kaum milenial untuk turut berpartisipasi akan mewariskan budaya-budaya kita ini ke masyarakat luas hingga ke internasional. Sesaat lagi pemirsa, kami akan hadirkan setelah komersial. Nah pemirsa, tepuk tangan saya ini mewakili perasaan Anda sangat gembira dan juga sangat bahagia untuk mengenal suku Mandailing ini atas Gordang 9-nya. Lantas hidup di zaman modern ini pasti ada berkaitan tentang perkembangan yang pasti akan kita kenal melalui modernisasinya. Untuk itu Pak Basen melihat adanya perkembangan kehidupan kita ini, apakah budaya ataupun suku Mandailing ini juga banyak yang ditinggalkan oleh penggiatnya, dan seperti apa ajakan Anda untuk kaum milenial agar turut berpartisipasi? Awalnya ini kan di tahun 90-an ini sempat meredup ini Gordang 9 ini. Sempat meredup. Sempat meredup. Barangkali untuk di Indonesia ini pun tidak lebih dari 10 lagi ya. Tetapi waktu itu kami awal-awalnya mahasiswa melakukan ya, banyak gebrakan-gebrakan, juga pemerintah, tokoh-tokoh adat. Di tahun 2000 ini udah meningkat ke 50-an, ya 50-an grup yang ada di Sumatera Utara. Kalau hari ini 2022, mulai dari kampung kita Mandailing sampai dengan Medan, Jakarta dan sebagainya yang tercatat oleh saya sekitar 260 grup Gordang 9 ini. 260 grup tersebar di provinsi yang ada di Indonesia ya? Ya. Yang paling besar? Besar apanya? Pemainnya ataupun grupnya ini di mana? Medan. Karena di Medan itu rata-rata setiap Sabtu Minggu paling tidak 5 keluarga yang menggunakan ini untuk pesta. Setiap minggu. Hotel-hotel besar ya kan akan biasanya isinya ini. Karena bagi orang Mandailing itu sebesar-besarnya pesta, kalau belum ada Gordang 9 itu masih biasa-biasa. Tidak lengkap ya. Belum akbar. Belum akbar. Pesta besar tapi belum akbar. Tapi sederhana pun dia dengan menampilkan Gordang 9, pestanya itu wow. Nah, itu dia. Berarti memiliki ciri khas kekuatannya ada di Gordang 9 setiap pernikahan dari suku Mandailing ya? Betul. Sekali. Kalau terkait perkembangannya dari zaman dulu dan zaman sekarang itu, apa yang sudah tidak ada lagi di Gordang 9 ini yang dimainkan? Banyak irama, dari saya katakan sekitar 25 irama Gordang 9 ini, sebenarnya sudah lebih banyak yang kita tinggalkan gitu. Kita tinggalkan karena berhubungan dengan masalah-masalah religius, pemujaan yang tidak sesuai dengan agama kita yang saat ini. Satu, yang kedua. Kemudian kalau pada masa lalu lebih sulit untuk memainkannya, sekarang jauh lebih terbuka. Lebih terbuka. Nah, jadi kita bisa membuat sanggar, saya punya sanggar, Pak Erwin Lubis punya sanggar, masing-masing banyak pengembang budaya. Jadi ada di USU, ada di Unimed. Bahkan ketika di tahun 90-an Bang Rizal Lisiagian menjadi Kaprodi Ilmu Psikologi, ini dibawa melanglang dunia ke Eropa, dan pernah beliau ajarkan di San Diego nih, Persiti Amerika Serikat ya. Jadi ini udah kemana-mana ini Gordang 9 ini kan. Nah kalau di Malaysia sendiri, di sana lebih dari 40 item ini. Wow, suku Mandailing juga ada di sana? Suku Mandailing di Malaysia. Maka ketika orang mendebat-debatkan, ya Gordang 9 kok dipakai Malaysia, ya udah yang pakai orang Mandailing juga, jangan didebatkan gitu kan. Kalau saya tetap itu, yang penting bagaimana kita mewariskan kepada generasi yang akan datang. Bahwa originalitas dari Gordang 9 ini adalah pemiliknya suku Mandailing ya? Suku Mandailing dan Sumatera Utara. Yes, benar sekali. Yang mereka cuma pemakai, memang mereka juga nggak boleh klaim-klaim dong. Memang itu nggak boleh ya kan, karena mereka pengguna di sana itu juga tetap etnik Mandailing, dan kita sudah jumpa kok dengan teman-teman kita dari sana itu. Mereka pun menyadari itu,
tetapi ada kelompok yang mungkin membesar-besarkannya sehingga muncul seperti itu. Baik, kalau dari Pak Basan selaku budayawan yang hingga hari ini banyak sekali memberikan sumbangsi dari perkembangan suku Mandailing ini, apa yang menjadi kendala Anda terhadap Gordang Sambilan ini khususnya? Yang pertama di anak-anak kita milenial ini kan apa namanya ya, dia merasa bangga ketika bisa memainkan katakanlah alat-alat musik barat, ya. Bangga menjadi pemain piano, bangga dia menjadi pemain klarinet dan sebagainya. Sedikit sekali yang merasa bangga untuk memainkan ini. Yang kedua juga di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi ini kurang banyak ahli-ahli yang bisa menerangkan ini. Ya. Karena ini kan tidak bisa kita ajarkan dengan teori. Setuju. Harus dengan praktiknya juga. Praktikum lebih baik. Praktikumnya lebih banyak, maka tidak mudah juga memang. Tetapi memang ada kelompok-kelompok katakanlah kelompok-kelompok persatuan kita dari Mandailing yang bagaimanapun selalu berusaha berupaya untuk tetap menjaga ini salah satu jati diri Mandailing yang paling penting. Baik, jati diri tadi sebagai identitasnya. Ya. Baik, saya ke Bang Lubis mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, apa ajakan Anda untuk kaum milenial agar mau mengembangkan dan mencintai suku Mandailing khususnya pada Gordang 9 ini? Bang Lubis, silahkan. Yang saya perbuat membuat alat, membuat perlengkapan alat tradisional Mandailing, mulai dari Gordang 9 sampai pembuatan gong. Sampai pembuatan gongnya. Seterusnya membuat sanggar. Baik, kalau untuk ajakan Anda sendiri kepada khususnya kepada suku kita, suku Mandailing itu seperti apa yang telah Anda lakukan, Bang Erwin? Maunya memang harus kita ciptakanlah budaya Mandailing nih, biarpun di acara pesta, acara penyambutan tamu-tamu besar, memang udah biasa dipakai, jadi maunya memang harus kita kembangkanlah terus. Baik, terima kasih Bang Erwin. Semoga apa yang ada di benak Abang akan terrealisasi. Sebelum juga kita mengakhiri pada perjumpaan yang berbahagia ini, saya ingin sekali dari Pak Basan selaku budayawan yang banyak sekali memberikan sumbangsi atas promosi dan juga perkembangannya ini, ajakan Anda kepada khususnya ke semua masyarakat kita, khususnya kepada kaum milenial ini, seperti apa? Mau mengingat, mengetahui, mempelajari, mengaktualisasi, dan mencintai suku Mandailing itu seperti apa? Silahkan Pak Basan. Ya, jadi sebuah etnik itu ditandai oleh jati dirinya masing-masing dari segi bahasa, musik, dan sebagainya. Ketika kita kurang bisa menurunkan ini kepada generasi kita, tentu otomatis etnik itu sendiri akan drop dari pengenalan jati dirinya. Terutama anak-anak muda ini, bagaimana kita mengedukasi mereka melalui metode yang cocok untuk mereka. Seperti apa metodenya? Metodenya seperti sekarang saya buat tutorial-tutorial di YouTube. Oke. Ya kan? Saya punya channel di Google di mana ya. Memang harus kita ikuti. Anak-anak mainannya sekarang Android. Benar. Ya kan? Ya, kita ajak ke sanggar pun agak malas. Tapi di Android itu dia udah bisa melihat bagaimana cara memainkan ini. Benar. Gitu ya kan? Nah, itu. Jadi banyak memang orang tua yang menitipkan anak ke sanggar kita, tetapi kalau nggak didukung dengan pemahaman sejarah dan budaya ini dari rumah, tidak mudah juga. Sementara kita tetap kemana-mana masih menampilkan marga kita. Benar. Ya, masih bangga dengan orang Mandailing kan gitu. Jadi kebanggaan itu maunya diiringi dengan bagaimana pembinaan para generasi ini untuk tidak meninggalkan jati dirinya. Yang pasti kalau kita dari sanggar siap menjadi pewaris lah katakan, dan orang yang bisa memberikan pelatihan-pelatihan, dan kita di sanggar kita nggak ada biaya. Silakan berlatih, ya kan? Silakan gunakan. Baik, sejauh ini apakah di luar dari suku Mandailing adakah bagian dari pegiat seninya ataupun katakanlah pemainnya? Kita di rumah ada dari seluruh etnik ada yang ikut latihan. Yang ikut latihan ya, baik. Kalau bisa dibilang dari usia berapa mungkin di Gordang 9 ini boleh dimainkan dari orang yang non-profesional menjadi profesional? Dia kalau untuk amatiran, kita sukanya itu di SMP. SMP. Di SMP dia pembentukan jati diri lebih mudah gitu ya. Di SMP, di SMA. Kemudian memang yang di rumah itu yang berkumpul banyak dari sekolah-sekolah musik gitu ya kan. Jadi tentu cara kita mengarahkannya
lebih mudah. Nah, ada 2 kali dalam seminggu kita buat pelatihan di Gordang, di Tortor dan sebagainya. Nah, jadi juga cara mengembangkannya itu ada juga kita buat dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk tutorial seperti itu tadi. Jadi kita yang memang yang orang-orang tua ini harus yang mendekati anak-anak sekarang. Oke. Ya, jangan kita tunggu-tunggu mereka. Ayo kita edukasi mereka, kita berikan mereka pemahaman biar ya budaya etnik kita tetap terjaga dengan lestari. Baik, jemput bola kepada mereka langsung ya. Betul. Baik, nah pemirsa demikianlah tanpa terasa juga sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Seni Tradisi khususnya pada suku Mandailing yakni terkait adanya Gordang Sambilan. Semoga sumbangsi dari kehadiran narasumber saya ada Pak Parinduri dan juga Bang Lubis membuka pemahaman luas kita terkait Gordang Sambilan ini akan tetap eksis dan juga lestari adalah dengan cara mengaktualisasi, mencintai dan juga mempraktekannya hingga mentransformasikan informasi tersebut kepada halayak ramai khususnya kepada Anda regenerasi muda. Semoga apa yang kami tampilkan menjadi manfaat dan juga memberikan pengaruh baik kepada kita. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi Anda dan juga kepada kedua narasumber kami. Semoga kita sehat dan juga bahagia atas mempromosikan budaya kita. Terimalah persembahan akhir kami yakni Suling Jeng Jeng. Jaruita marlau laule dadongan ulang lupa ning kuda amianan jaruita baya pada dao ulang lupa marsiop ko panle singkam madai jolo sita barbatu dingku dipudi oistar sai madai jolo gaben cogot taulaile dung kita baya sita rakda baya bagian jolo si tanggis baya dapodom ois jaru peita baya marsarak nasa itong baya woban modom